terkait red notice tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Riza Khalid. Kita bahas malam hari ini bersama Kepala atau mantan Kabar Eskrim Polri periode 2008 hingga 2009, Pak Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak, selamat malam para pemirsa sekalian. Iya, dan hadir juga ada pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat malam. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Susno. Selamat malam Pak Fikar. Pak Fikar, ini kita ingat betul waktu di bulan September 2025 lalu di harian Kompas, Pak Fikar ini pernah menyuarakan untuk mengeluarkan segera red notice untuk tersangka Rizal Khalid. Nah, pertanyaannya sekarang baru dikeluarkan red notice untuk Rizal Khalid, sudah terlambat atau belum Pak? Kan gini, ini kan baru tahapannya adalah tahapan menerapkan upaya paksa penangkapan, gitu. Upaya paksa penangkapan, penahanan, penyitaan harta dan sebagainya. Nah, mungkin penyitaan sudah dilakukan, ya penyitaan harta-harta yang berkaitan dengan korupsinya mungkin sudah dilakukan. Tapi di penangkapan ini kalau dia berada di dalam negeri sih mungkin bukan masalah gitu ya. Tapi karena ini ada di tempat lain gitu ya, maka penangkapan itu mau nggak mau harus juga bekerja sama dengan negara lain. Cuma persoalannya adalah ada sistem hukum yang berbeda kan antara satu negara dengan negara lain. Sekalipun umpamanya sama-sama common law atau sama-sama civil law, itu pasti masing-masing negara punya kekhasan sendiri-sendiri. Ada perbedaannya gitu. Nah karena itu kemudian melalui organisasi internasional, nanti mungkin Pak Susno akan lebih luas menjelaskan di tingkat kepolisian, ya yang kita kenal dengan Interpol itu ya, NCB ya, itu bisa dilakukan ya karena masih pada tingkat penerapan upaya paksa. Penetapannya dia sebagai tersangka sudah. Oke, ya. Di Juli 2025. Sudah. Oke, sudah. Sekarang tinggal karena orangnya dipanggil tidak datang, tidak hadir gitu ya, maka dilakukanlah penangkapan kan begitu. Oke, kalau gitu sebenarnya gimana sih Pak Susno, kalau misalnya ini kan red notice sudah dikeluarkan nih, gimana ini strategi kerjasama antara Polri dengan internasional dalam hal ini adalah ketika red notice ini sudah dikeluarkan untuk 196 negara Interpol, Pak Susno, susah nggak sih koordinasinya? Baik, pertama kita ucapkan selamat ya kepada pemerintah Indonesia yang sudah mengeluarkan red notice melalui Interpol, yaitu dikirim ke ZNCB, begitu dikirim ke ZNCB di Lyon, ya Lyon itu di Prancis. Berarti semua negara yang masuk di dalam anggota Interpol punya kewajiban untuk melakukan penangkapan terhadap siapa yang dicari, yaitu buronan ya kita istilahkan. Nah ini melalui Interpol adalah suatu cara yang bagus sekali. Kenapa? Ini tahapnya baru tahap penyidikan ya, upaya paksa sebagaimana dikatakan Pak Fikar tadi, ini untuk melakukan upaya paksa lewat Interpol. Kita punya satu cara lagi, yaitu lewat kerjasama yang namanya ekstradisi. Tapi ekstradisi itu punya persyaratan, harus ada perjanjian, harus ada ini, harus ada itu. Kemudian juga liku-likunya melalui berbagai institusi yang ada di negara yang kita mintai bantuan tersebut gitu. Nah, kata Pak Fikar tadi benar sekali, sistem hukum kita berbeda. Mungkin di negara tersebut melalui banyak saluran. Tadi bagaimana Pak Fikar katakan, ini statusnya sudah upaya paksa, yaitu penangkapan tersangka. Pertanyaannya mengapa terlambat ya? Pak Fikar tadi mengatakan ada unsur politik-politiknya. Ini mungkin kalau saya katakan politik tanda petik itu mungkin di dalam negeri gitu ya. Karena takut gitu, takut kalau nyangkut ini gitu. Buktinya 23 Januari keluar red notice, baru diumumkan beberapa hari yang lalu. Ini mungkin aparat penegak hukum mungkin ya tanda petik ya, saya nggak nuduh ya, masih nunggu gejolak di dalam negeri. Tapi begitu orang tertinggi di Republik ini, Bapak Presiden Prabowo, saya dengar langsung dari beliau gitu. Hari Jumat kemarin sampai kemanapun Rizal Khalid harus dikejar, nggak usah takut dengan
Pak Susno, jadi pada saat kemarin, mohon maaf saya potong, jadi pada saat kemarin Bapak Pak Sama juga bertemu diundang langsung oleh Presiden Prabowo, ada sempat ngobrolin soal ini tersangka Riza Khalid ini yang masih belum ditangkap? Iya, dan itu langsung sebut nama. Beliau katakan siapa itu Riza Khalid, kejar, jangan takut, katanya, jangan takut, walaupun dia berada di negara tetangga kita dan konon kabarnya kata beliau dia menikah di situ, nggak usah takut, katanya, tangkap itu. Nah, jadi kalau seorang presiden sudah berkata demikian, ya aparat dalam negeri nggak usah takut-takut. Kalau takut jadi tanda tanya. Makanya red notice dikeluarkan gitu Pak Susno. Kalau red notice sebelum itu kan, kami ketemu tanggal 30. Nah, red notice-nya tanggal 23. Kemungkinan red notice-nya itu tidak diketemukan gitu, masih ya gitu sembunyi-sembunyi lah gitu. Atau ada apa gitu. Lalu kemarin itu tegas sekali beliau katakan, nggak usah takut, tangkap gitu dimanapun gitu. Saya perintahkan. Nah, beliau sudah katakan gitu, saya akan perintahkan Interpol. Nah, begitu ada kata-kata perintahkan Interpol, mungkin Interpolnya bersuara, kami sudah keluarkan head notice gitu. Ya mudah-mudahan sudah sampai ke Lyon dan mudah-mudahan melalui kerjasama antara ASEAN-Nepal, kita kan ada ASEAN-Nepal juga ya. Kerjasama sama tetangga. Ini lebih cepat nangkapnya daripada dengan cara ekstradisi gitu. Oke, berarti kalau artinya sudah menyebar red notice ke 196 negara Interpol Pak Fikar, berarti harusnya mungkin agak lebih dipermudah karena banyak yang bantu kan di tracking. Nah, ketika sudah tahu misalnya keberadaannya di mana, pertanyaannya itu akan dikembalikan ke Polri atau? Ya, ke lembaga, ke Polri dulu gitu. Baru kemudian Polri akan menyerahkan kepada lembaga yang menangani gitu. Dalam hal ini bukan masih tingkat kejaksaan, meskipun masih penyidikan juga ya. Di kejaksaan kan juga masih belum penuntutan gitu, artinya masih penyidikan gitu. Berarti artinya pada saat di Polri ini sudah diketahui kira-kira beradaannya di misalnya negara A. Betul. Lalu kemudian ini tinggal penangkapannya Polri kah atau? Ya, seharusnya begitu. Apalagi Polri itu punya jaringan luas kan, Interpol itu tadi seperti Pak Susno katakan. Nah, Interpol itu bisa bekerja gitu. Artinya memang harus ada kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan dengan kepolisian gitu ya. Seharusnya ya ada kerjasama yang baik sehingga penangkapan itu bisa dilakukan gitu. Apalagi polisi ini jaringannya kan luas gitu, Interpol itu, jadi bisa digunakan itu gitu. Nah, Pak Susno balik lagi nih, pada saat beberapa bulan lalu kan Pak Menteri Agus Andrianto juga menyatakan bahwa keberadaannya terendus berada di Malaysia. Nah, kalau di Malaysia kan artinya dekat dengan Indonesia ya Pak Susno ya, sehingga seharusnya ini lebih mudah ditangkap daripada menyebarkan red notice yang kita nggak tahu nih di negara mana saat ini Riza Khalid berada. Kenapa hal itu tidak langsung saja ditangkap padahal sudah diketahuan di Malaysia pada saat itu? Usai jeda ya, Bapak-bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi waktu Menteri Pak Susno mengatakan bahwa terendus tersangka Riza Khalid ini roman-romannya berada di negara Malaysia, kenapa pertanyaannya pada saat itu tidak ditangkap saja, kenapa baru sekarang dikeluarkan red notice pula? Ya, inilah yang jadi pertanyaan dalam negeri ya. Kenapa baru sekarang setelah presidennya tegas-tegas perintahkan tangkap gitu kan, sudah cukup lama dia di luar negeri dan berkembang isu macam-macam. Kok harus nunggu presidennya mengatakan tangkap, kejar? Mestinya aparat penegak hukum itu tak perlu gitu dikomandoi gitu. Sudah tahu dia ada di suatu negara, sudah tahu kita punya instrumen Interpol, sudah tahu kita punya ASEAN-Napol, sudah tahu kita punya atase Polri di situ, sudah tahu bahwa imigrasi kita dengan imigrasi negara tetangga kerjasamanya cukup baik. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa kira-kira Pak Susno? Presiden. Nah, ini yang kita tanda tanya, mereka lah yang bisa jawab gitu kan. Oke. Kalau gitu jangan-jangan Pak Fikar apa yang dikatakan Pak Ahok waktu diperiksa pada saat anaknya Pak Riza Khalid yang minggu lalu kan Pak Ahok menyatakan bahwa heran kesaktian Riza Khalid ini pengusaha yang bisa intervensi Pertamina, jangan-jangan ini ada intervensi juga nih, makanya sampai sekarang licin banget nih nggak ketangkep-tangkep. Kalau kemungkinan dan analisa ya boleh aja, sangat mungkin gitu, bisa gitu ya. Tapi faktanya ya kan, kita punya kerjasama, tadi Pak Susno katakan ada kerjasama ekstradisi, kita punya Interpol, kita punya ASEAN-Napol, mestinya segala daya upaya itu dimanfaatkan gitu.
apalagi sudah diketahui umpamanya Pak Menteri Imigrasi itu bilang ada di daerah ini gitu ya, ada di Malaysia. Nah, kan udah jelas. Nah, gitu. kalau segala upaya seharusnya bisa dilakukan, pertanyaannya pasti ditanyakan oleh semua pihak, kenapa tidak dilakukan itu? Itulah yang menurut saya ini persoalan dalam negeri jadinya, persoalan kerjasama antar institusi sebenarnya itu. Institusi antara? Ya, dalam hal ini antara sekarang kan yang menyidik ini kejaksaan. Artinya perkaranya dia punya kejaksaan. Padahal organisasi institusi yang lain, namanya Interpol apa segala, kan bukan kejaksaan itu. Walaupun di Malaysia juga ada atase kejaksaan gitu. Tapi juga mungkin belum bekerja dengan maksimal gitu. Tetapi maksud saya mestinya kerjasama institusional penegakan hukum ini dilakukan itu gitu. Berarti Pak Fikar mau mengatakan dengan kalimat sederhananya, berarti jangan ada koordinasi yang kurang baik antara di dalam negeri, antara kejaksaan dan Polri mungkin? Ya, kalau koordinasi itu pasti baik. Oh, baik. Oke, tapi yang kurang baik? Maksud saya ada faktor X yang apa itu biasanya? Koordinasi itu menjadi tidak jalan gitu, tidak lancar. Biasanya X-nya apa, Pak? Nah, itu yang mestinya kita cari sama-sama. Oke. Biasanya apa sih Pak Susno, X-nya itu apakah mungkin terlalu kuat, terlalu licin, atau apa faktor politik jangan-jangan ada? Ya, duit itu kalau berhamburan ya itu kan apalagi asalnya dari minyak ya itu pasti lebih licin dari minyak oli ya. Tetapi itu semua akan menjadi tidak berdaya kalau presiden sudah perintahkan. Tapi yang kita sesalkan kok harus nunggu presiden gitu. Padahal ini kan penegakan hukum. Presiden tuh banyak sekali tugasnya gitu. Ngurusi MBG aja udah pusing, belum ngurusi A, ngurusi B, C. Nah, ini dia perintahkan gitu. Sekarang tinggal nanti aparat yang di dalam negeri ini kerjasama yang baik. Nah, tentang mengapa ya terlambat dalam tanda petik ya, sudah sekian bulan gitu baru ada gini. Nah, ini yang bisa jawab bukan kita, Mbak. Yang bisa jawab adalah kejaksaan, Polri ya. Oke, kalau gitu pertanyaannya saya ubah deh. Kira-kira ada target nggak sih yang maksudnya ada berapa lama tenggat waktu yang mungkin diberikan kira-kira untuk menangkap seorang buronan yang sudah mendapatkan red notice? Ada nggak targetnya, misalnya 3 bulan, 6 bulan, sebulan? Karena ini menyangkut negara lain, tergantung negara lain ya. Karena polisi kita tidak bisa gitu langsung nangkap di Malaysia. Tapi yang nangkapnya adalah kepolisian Malaysia gitu yang nangkap. Kemudian tergantung kerjasama baiknya. Nah, kalau kerjasama antara Polri dengan Poldiraja Malaysia itu baik sekali. Dan saya yakin juga imigrasi kita dengan Immigration Malaysia kerjasamanya bagus sekali, dan apalagi kejaksaannya. Tapi mereka tidak akan melakukan penangkapan tanpa ada permintaan dari kita. Nah, yang paling penting itu permintaan dari negara kita. Nah, sekarang permintaan negara kita sudah terbit. Insya Allah itu secepatnya gitu. Karena polisi Malaysia juga hebat kok. Dan artinya ketika misalnya sudah tadi, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya Pak Fikar, ketika sudah tahu nih ada di negara A misalnya, lalu kemudian koordinasi pasti kan ke Indonesia begitu, ke Polri ya dalam hal ini ya. Nah, itu artinya nanti Polri akan menyerahkan lagi ke kejaksaan kah? Ya, yang mestinya itu tadi betul Pak Susno. Jadi sebenarnya harusnya ada kerjasama dalam negeri itu betul-betul harus ada gini loh, ada sense of ini negara kita sama-sama gitu. Jadi mestinya tidak harus ada kerjasama secara formal pun, umpamanya memandang satu kejahatan, kalau polisi tahu duluan ya polisi tangkap gitu. Kalau walaupun itu umpamanya ininya kejaksaan gitu. Nah, yang terjadi kan ini sekarang begitu. Itu kerjaannya kejaksaan, biarin aja, biar jaksa yang nangkap, seperti itu. Atau ya, gitu ya. Nah, kalau gitu berarti artinya ini pertanyaan buat bapak-bapak semuanya, ini merupakan pertaruhan juga dong buat institusi, tidak hanya di Polri tapi juga kejaksaan. Jika sudah menyebarkan red notice, berarti artinya ditangkap dan dibawa ke Indonesia, itu pertaruhan juga? Betul. Menurut saya itu ini pertaruhan. Kalau red notice sudah keluar, mestinya ya segala daya upaya dilakukan gitu. Tidak hanya koordinasi dua instansi itu, tetapi upaya keluar juga kan ada yang Pak Susno katakan tadi, ada ASEAN Napol, ada
Interpol dan sebagainya itu bisa melibatkan itu gitu Oke. sebenarnya. Oke, itu pertaruhan juga ya Pak Susno ya, bukan hanya milik Polri atau Kejaksaan, tapi semuanya nih Lini. Ketika sudah tadi memberikan red notice untuk tersangka Riza Khalid yang masih belum juga diketahui keberadaannya. Ya itu pertaruhan dan juga akan menjawab ya, karena apa yang berkembang di anak bangsa saat ini, loh kok anaknya ditangkap, kasusnya terkuak, dan ini bapaknya main, karena netizen kan pandai sekali membaca, kenapa kok nggak ditangkap, kenapa kok nggak diinterpolkan, kenapa nggak di segala macam, kenapa banyak sekali. Tapi setelah dan termasuk terlambatnya mengeluarkan red notice ini juga akan terjawab nantinya. Ya. Oh ini begini, oh ini begini. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa Riza Khalid ini bukan orang sembarangan, bukan sembarangan karena dia berpangkat atau berjabatan tinggi ya, tapi karena dia berduit banyak, gitu, triliun gitu. Oke. Mungkin bisa jadi itu yang menjadi hambatan juga ya. Ya mau tak mau iya gitu kan. Orang kan akan menelusur. Ini kan permainan ini bukan dilakukan baru seminggu, sebulan, atau setahun yang lalu. Oke, baik. Tapi sekian tahun yang lalu. Berarti ini orang mikir-mikir gitu penegak hukumnya. Jangan-jangan melibatkan rejim ini, jangan-jangan pegawai ini. Oke, banyak gitu ya. Jangan-jangan tadi akan terjawab kalau dia sudah ditangkap. Gitu. Oh oke, sudah kita tangkap poinnya. Terima kasih Pak Susno, Pak Fikar, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak. Pak Fikar, selamat malam Pak Fikar. Sore Pak Susno. Selamat malam, ya sore.